Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Rifa Salsabila di Senang-Senang Podcast. Sekarang saya tidak sendirian, tentunya ditemani dengan dua guru cantik. Ya, ada siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Riani Anjani. Halo, kenalkan nama saya Cici Maya. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa sih? Ya, kita sekarang mau ngebahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang ada di Indonesia dan yang digunakan oleh guru-guru yang ada di sini. Ibu, aku mau nanya, bagaimana menurut Bu Riani dan Bu Putri mengenai media pembelajaran saat ini? Mungkin media pembelajaran untuk saat ini bisa dikatakan media pembelajaran di era sekarang, di era 5.0 ini adalah media pembelajaran secara digital ataupun secara modern menggunakan akses internet dan sebagainya gitu kan. Jadi media-media yang digunakan juga tidak berpatokan hanya ke buku catatan, ke buku cetak, ke modul, tapi diakses juga secara internet dan bisa lebih luas lagi. Kalau menurut Ibu Putri bagaimana? Ya, baik. Mungkin media pembelajaran pada saat ini tentunya cenderung melibatkan teknologi. Nah, yang biasa digunakan oleh pendidik gitu ya dan peserta didik untuk memudahkan akses pada proses pembelajaran di kelas. Iya. Terus bagaimana media digital yang digunakan saat ini gitu? Apakah penting atau tidak? Oke, kalau misalnya ditanya penting nggak sih media pembelajaran secara digital di era sekarang, jawabannya penting sekali. Sangat penting. Kenapa? Karena kita hidup di era dimana digitalisasi ini memuncak gitu ya. Bahkan bisa lebih lagi kan, bisa lebih berkembang lagi gitu. Apa sih yang kita lakukan yang tidak melibatkan secara digital? Sepertinya segala kegiatan mau itu finansial, pekerjaan ataupun bahkan kebutuhan rumah tangga itu bisa diakses secara digital. Apalagi kita pembelajaran. Nah, apa sih yang membuat hal penting ini? Yang membuat hal penting ini adalah si media pembelajaran secara digital ini bisa membuat peserta didik ini berkembang gitu. Jadi bukan hanya peserta didik sih, tapi pendidik juga berkembang. Secara kasarnya pendidik dan peserta didik akan diminta atau akan dibiasakan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mengakses, membuat gitu kan. Jadi itu akan membuat mereka tuh menjadi melek teknologi itu. Menurut Ibu Putri bagaimana? Ya, baik. Tentunya sangat penting sekali ya di zaman sekarang media pembelajaran itu harus melibatkan teknologi gitu ya. Karena kita belajar bisa di mana saja begitu ya. Dengan media pembelajaran itu kita bisa fleksibel gitu dari segi waktu gitu ya. Belajar di mana saja. Contohnya menggunakan Zoom gitu ya. Antara pendidik dan peserta didik bisa berada di mana saja tapi tetap melakukan proses pembelajaran gitu. Tentunya ini sangat memudahkan gitu ya. Manfaatnya begitu besar dan tentunya aksesnya pun mudah begitu. Kemudian juga peserta didik bisa mendapatkan informasi yang lebih luas gitu ya. Mereka bisa mendapatkan dari mana saja begitu. Tidak bergantung oleh pendidik gitu ya. Tidak diberikan selalu oleh pendidik gitu. Mereka bisa secara luas mendapatkan materi gitu ya, pemahaman tersendiri begitu. Jadi di sini juga peserta didik dituntut untuk mandiri gitu. Biasanya media apa sih yang digunakan saat pembelajaran di kelas? Media digital. Nah, kalau misalnya media yang digunakan, biasanya di kelas saya itu menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini diedit atau diakses itu bisa menggunakan platform Powtoon. Nah, kebetulan platform ini tidak berbasis aplikasi ya, jadi berbasis web, di mana itu juga memudahkan kita untuk mengurangi kapasitas penggunaan
penyimpanan di handphone ataupun di laptop kita gitu. Jadi tidak ada aplikasi. Nah, keunggulan dari Pautan juga kita tidak hanya membuat video pembelajaran, di sana kita bisa membuat animasi, PowerPoint, terus statik, apa ya, lebih ke pembelajaran-pembelajaran lain itu bisa digunakan atau bisa diedit gitu di sana. Kalau Ibu Putri biasanya menggunakan apa? Kalau saya biasa ya menggunakan video pembelajaran juga mungkin yang dia bersumber dari YouTube atau podcast pendidikan gitu, yang dimana nanti saya menayangkan tampilan atau video kepada peserta didik yang kemudian nanti mereka merespon dengan cara menyimak dan kemudian bisa menyampaikan kembali begitu apa yang mereka simak, apa yang mereka dapatkan begitu. Dan kemudian saya juga menggunakan aplikasi Canva yang digunakan dalam melakukan keterampilan menulis begitu ya, supaya mereka lebih interaktif lagi, bisa lebih menarik begitu dalam melakukan keterampilan menulis, karena tidak hanya di buku begitu ya, bisa saja kita adaptasi gitu ya, bisa memanfaatkan aplikasi yang ada gitu. Makanya saya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian, gimana menurut pandangan Bu Riani sama Ibu Putri mengenai pembelajaran itu harus berbasis teknologi? Nah, sebenarnya pembelajaran berbasis teknologi itu sudah lumrah ya, sudah lumrah. Jadi memang sudah harus mengikuti zaman juga, karena memang kita sudah di era digital di mana pembelajaran pun harus di-upgrade, harus ikut bertransformasi ke era digital juga. Hanya saja kalau misalnya pembelajaran digital ini dijadikan suatu harus kewajiban bagi sekolah-sekolah, itu mungkin harus dipertimbangkan kembali. Mungkin alasannya karena tidak semua daerah atau tidak semua sekolah bisa mendapatkan akses internet yang baik. Tidak semua sekolah mendapatkan fasilitas yang baik. Jadi ketika kita sebagai pendidik dan juga sekolah ataupun peserta didik diwajibkan harus menggunakan digital, coba dipertimbangkan lagi untuk daerah-daerah yang tidak terjamah oleh akses internet. Seperti itu. Kalau menurut Ibu Putri bagaimana? Ya baik, tentunya teknologi gitu sebagai media pembelajaran di zaman sekarang itu memang harus dilakukan ya, digunakan untuk sebagai tadi peningkatan dari proses pendidikan untuk memudahkan proses pembelajaran di kelas begitu. Tapi kita juga harus meminimalisir hal tersebut agar peserta didik tidak ketergantungan pada teknologi begitu ya, dan lain sebagainya. Namun di sini juga bisa dilihat bahwa teknologi itu hanya sebatas mendukung media, mendukung dan mendorong untuk untuk keberhasilan proses pembelajaran begitu. Namun tetap di sini peran utamanya itu yaitu guru, pendidik gitu, sebagai motivasi, membimbing begitu ya, dan menjadi hal utama begitu. Pendidik memberikan cara, memberikan strategi pembelajaran yang baik gitu, yang menarik bagi peserta didik. Iya, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai dengan kita hari ini mengenai pentingnya media pembelajaran di era digital ini ya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.